tanaman indoor. Ya, tanaman indoor sekarang sudah menjadi sebuah kebutuhan ya bagi kita ya. Kenapa ya harus ada tanaman di dalam rumah gitu ya? Kenapa tidak yang di luar saja? Nah, ternyata berdasarkan hasil penelitian dikatakan bahwa polutan itu ternyata tidak hanya terjadi di luar rumah. Justru di dalam rumah banyak sekali polutan-polutan yang berbahaya bagi kesehatan kita. Ya, seperti ada formaldehid, alga benzen, ya, kemudian ada amonia, gitu ya. Ya, bisa dari bahan-bahan kimia dari bahan dasar alat-alat yang kita gunakan setiap hari ya, seperti karpet, ada cat tembok, ya, kemudian dari radiasi dari elektronik yang ada di dalam rumah gitu ya, sehingga penting sekali kita ada tanaman indoor di dalam rumah yang memang berfungsi untuk menyerap racun-racun atau toksin yang ada di dalam rumah kita. Nah, pemilihan tanaman indoor ya, kalau saya ya adalah berdasarkan dua pertimbangan. Yang pertama adalah bagaimana tanaman itu bisa kuat di dalam rumah, berarti kita harus pilih tanaman-tanaman yang memang dia butuh sedikit sinar matahari. Bukan berarti tidak butuh sinar matahari ya, tetapi sedikit butuh sinar matahari dan dia tahan di dalam rumah, sehingga kita bisa berikan dia asupan sinar matahari tidak harus setiap hari ya, tapi bukan berarti tidak sama sekali ya. Kadang-kadang sekali atau dua kali ya dalam satu minggu kita bisa jemur, kita bawa keluar untuk mendapatkan asupan sinar matahari, sehingga selain mempercantik rumah, dia juga bisa bermanfaat bagi kesehatan penghuninya. Nah, kali ini video ini saya akan merekomendasikan kepada teman-teman semua 10 jenis tanaman indoor terbaik ya, versi saya, versi Nasara Laki ya, yang bisa kita pakai ya, kita simpan di dalam rumah. Selain untuk mempercantik rumah, juga untuk menyerap racun-racun. Ikuti sampai selesai ya, dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, komen, dan juga nanti bisa di-share ke media sosial yang teman-teman punya semuanya ya. Tanaman yang pertama ya, sebagai indoor plant, pilihan paling nomor satu kalau menurut saya adalah lidah mertua atau Sansevieria. Ya, ini tanaman ini mudah didapat di mana saja ya teman-teman semuanya ya. Kenapa ini wajib ada di dalam rumah? Karena dia bisa menyerap racun seperti karbon monoksida, nikotin ya, kemudian formaldehid, dikloroetilen ya, kemudian berdasarkan data juga, penelitian juga ya, bahwa 5 helai daun dari Sansevieria ini dia bisa menyerap dan membersihkan semua racun-racun tadi seluas 100 meter persegi ya. Jadi 5 helai daun sudah 100 meter persegi ya. Kita bisa, kalau misalnya luas rumah kita berapa, kita bisa kalikan ya sesuai kebutuhan. Jadi berapa helai daun Sansevieria yang wajib ada di rumah. Nah, untuk penempatannya, kalau seperti ini ya, saya letakkan di atas meja ya. Ini tidak wajib harus di atas meja, terserah teman-teman semuanya aja. Kalau misalnya dia memang jumlahnya banyak, tinggi-tinggi, kita bisa taruh di pojok ruangan ya, terserah selera kita saja. Ada penempatan lain yang saya pakai untuk Sansevieria ini di rumah ya, saya akan perlihatkan. Ya, jadi ini di ruang tengah saya punya tembok batas antara ruang tengah dan dapur. Ini juga saya letakkan Sansevieria dengan pot yang ukurannya paling kecil. Ya, seperti ini tampilannya. Dia sudah panjang. Potnya ini yang paling kecil. Jadi ini jarang sekali saya siram ya teman-teman, tapi dia sangat subur dan ternyata tumbuh tunas-tunas barunya juga di tengah. Ini kita lihat ya, daun-daun barunya ini sudah tumbuh, padahal jarang sekali saya siram ya. Jadi memang ini tahan banting sekali tanaman ini ya. Di sini ada 3 Sansevieria yang saya letakkan ya, sekaligus untuk menutupi bagian-bagian dapur yang tidak bagus ya. Untuk hiasan juga saya letakkan di sini sekaligus untuk menyerap racun-racun yang ada di rumah.
Oke, tanaman indoor yang kedua adalah ini tanaman karet kebo ya, atau Ficus elasticus. Ya, ini adalah tanaman yang berdaun tebal. Ya, ini daunnya tebal-tebal sehingga dia memang sangat tahan kalau di dalam rumah. Kemudian dia juga bisa diperbanyak dengan cara stek ya, stek batang. Ya, ini dia juga bisa menyerap racun-racun yang ada dalam rumah seperti formaldehid, karbon monoksida, ya, sehingga rumah kita jadi bersih dari toksin-toksin yang ada di dalam udara, ya. Ini ada berbagai macam. Kalau ini adalah yang warna hijau, ada juga yang warna variegata, yang ada bercak-bercak putihnya ya. Nah, ini kita bisa tempatkan di pojok ruangan karena dia cukup besar. Ya, ini saya taruh antara perbatasan ruang tengah dengan dapur. Nah, tanaman yang ketiga ya, ini adalah tanaman peace lily. Ya, peace lily ini dia juga berbunga. Ya, bunganya putih. Kemudian juga ada tongkolnya ya di tengah. Nah, ini juga bisa menyerap racun-racun yang ada di dalam udara. Ya, jadi bisa membersihkan udara di dalam ruangan kita. Nah, ini salah satu contoh penempatan. Saya tempatkan di samping kamar mandi ya, supaya lebih cantik sekaligus bermanfaat. Nah, peace lily ini dia juga memang cocok di tempat yang teduh ya. Jadi kalau dia di tempat panas dia kurang tahan, dan kita juga bisa perbanyak tanaman ini dengan pemisahan anakan-anakannya ya. Kita lihat misalnya seperti ini sudah muncul anakan-anakan baru. Ini kita bisa pisahkan di pot yang lainnya ya. Kemudian yang keempat adalah pakis ya, bisa pakis Boston atau pakis ini yang saya pasang adalah pakis kelabang ya. Dia juga bisa untuk menyerap toksin ya, formaldehid dan yang lainnya juga, supaya udara di dalam rumah kita juga menjadi lebih segar. Nah, ini saya tempatkan di atas tatakan besi yang kecil ya. Ya, ini jadi lucu kelihatannya. Kemudian juga kita lihat jadi lebih asli. Saya tempatkan di atas kitchen set ya, teman-teman ya. Ya, jadi kalau dari jauh kelihatan ada hijau-hijaunya, itu bisa lebih kelihatan segar ya. Ya, untuk jenis yang kelima adalah tanaman sirih gading ya. Bisa sirih gading lemon, sirih gading kuning atau yang lainnya. Silahkan saja ya, sesuai dengan selera teman-teman semuanya. Untuk penempatannya kita bisa tempatkan di rak seperti ini di dalam rumah. Ya, atau juga bisa ditempatkan di dapur atau kitchen set, atau juga bisa kita tempel di area ruang makan atau dapur, itu juga bisa ya. Jadi semua terserah dari penataan teman-teman semua gitu ya. Ini saya letakkan di rak Lerberg seperti ini ya. Kemudian tanaman yang keenam yang bisa membersihkan udara dari polutan di rumah kita adalah jenis aglonema ya, aglonema atau juga seri rejeki ya. Bisa berbagai jenis yang mana saja ya, yang teman-teman punya bisa ya. Kalau saya ini adalah yang Big Roy, saya tempatkan di ruang tengah, kemudian pakai tatakan besi yang tingginya tidak sama ya, supaya terlihat lebih indah. Ya, jadi nanti bagaimana kita menyiram tanaman-tanaman yang ada di indoor? Tentu saja kita tidak siram di sini ya. Kalau kita mau siram, kita keluarkan dulu di luar ya, siram guyur sampai airnya keluar. Kemudian setelah itu kita tunggu sampai tidak netes lagi airnya, baru kita masukkan lagi di dalam rumah. Untuk jenis yang ketujuh adalah golongan monstera. Golongan monstera ini banyak sekali ya teman-teman ya. Ada monstera deliciosa, marmorata, macam-macam ya. Kebetulan saya tidak punya, yang saya punya adalah monstera adansonii. Nah, ini juga jenis monstera, dia juga bisa untuk menyerap racun-racun di udara di dalam rumah. Kemudian yang berikutnya adalah spider plant atau
Ya ini ya, tanaman kaki laba-laba, karena nanti kalau dia berbunga menyerupai laba-laba ya. Kemudian yang ke-9 adalah jenis dari golongan philodendron ya. Ini adalah philodendron yang bentuknya seperti hati. Ya, ini adalah philodendron Brazil. Oke, itu yang ke-9. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah lidah buaya atau aloe vera. Ya, ini juga sangat bermanfaat untuk menyerap racun-racun di dalam rumah ya. Selain dia bisa sebagai tanaman indoor, dia juga bermanfaat ya untuk menghiasi ruangan, sekaligus fungsi terhadap kesehatan yang lain juga banyak ya. Di antaranya dia juga bisa untuk mengobati luka bakar yang ringan ya. Sehingga kita memang wajib punya tanaman ini di rumah ya. Dan perawatannya juga sangat mudah ya teman-teman ya. Yang penting adalah kita siapkan dia, tempatkan di tempat yang teduh ya, dan tidak kurang dalam penyiraman. Kemudian ya, untuk perbanyakan juga kita bisa pisahkan dari anakan-anakannya ya, karena ini tidak saya berikan tatakan ya, jadi saya berikan tatakan besi. Jadi ini bawahnya saya beri alas ya, alas pot ya, sehingga kalau kita siram langsung di sini pun kita tidak usah mengangkatnya keluar. Ya, dia memang sangat sedikit membutuhkan sinar matahari. Jadi jangan khawatir kalau kita tempatkan di dalam rumah. Ya, hanya sesekali saja, atau kalau di tempat yang memang di dalam rumah tapi dia sudah mendapatkan sinar matahari pagi atau sore, ya sudah cukup, tidak perlu kita angkat keluar untuk mendapatkan sinar matahari. Nah, demikian tadi ya teman-teman semuanya, rekomendasi 10 tanaman indoor terbaik ya, yang bermanfaat bagi kesehatan dan juga bisa mempercantik dalam rumah kita. Ya, semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.